Penguasa Kuil Surgawi. Bab 171. Setelah Xiao Zhantian menaiki kapal raksasa itu selama 3 jam, dia tiba di sebuah pulau yang memiliki bandara. Xiao Zhantian merasa gugup di pesawat. Dia sudah beberapa dekade tidak kembali, dan dia hampir lupa seperti apa kampung halamannya. Jenderal, pesawat ini hanya bisa terbang ke kota Tianhai. Saya ingin menghubungi Departemen Perang Tianhai sekarang untuk mengatur transfer agar Anda bisa terbang ke Yanjing semalaman. Kapten pengawal pribadinya menghampirinya dan berbisik. Tianhai. Xiao Zhantian merenung sejenak, lalu memikirkannya dan berkata, tidak, mari kita tinggal di Tianhai selama 1 malam. Kudengar kota Tianhai sekarang menjadi kota paling berkembang secara ekonomi di Kerajaan Naga, jadi mari kita tinggal di sana selama ini. Suatu malam, saya juga melihat seperti apa kota paling maju di negeri naga kita saat ini, dan bagaimana perbandingannya dengan kota-kota teratas di luar wilayah tersebut. Ya, Jenderal. Kapten penjaga menjawab dengan hormat, dan kemudian dia pergi untuk membuat pengaturan. Xiao Zhantian menghentikannya lagi dan berkata, berhenti membuat pengaturan, tetap rendah hati, dan jangan mempengaruhi orang-orang Tianhai. Haha, saya hanya orang tua biasa. Mata penjaga itu sedikit merah dan dia mengangguk. Xiao Zhantian, lelaki tua yang telah berjuang untuk kerajaan naga sepanjang hidupnya dan mengorbankan hampir segalanya demi kerajaan naga, kini dapat kembali ke kerajaan naga hidup-hidup. Kemanapun dia pergi, dia harus diperlakukan dengan standar tertinggi, tetapi lelaki tua ini sangat rendah hati, tidak ingin menimbulkan masalah atau pengaruh pada siapapun. Setelah Xiao Zhantian membuat keputusan, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor di ingatannya. Saat ini, kami berada di Yanjing. Karena perbedaan waktu, di luar wilayah adalah siang dan pagi hari, sedangkan di Yanjing adalah malam. Saat ini, di keluarga Xiao di Yanjing, Xiao Potian, tetua kedua dari keluarga Xiao, yang hendak tidur, tiba-tiba gemetar hebat saat melihat nomor panggilan di ponselnya. Nomor ini jarang menghubunginya. Kontak terakhir adalah 6 tahun lalu. Dan hanya pihak lain yang dapat menghubungi nomor ini, tetapi dia tidak dapat menghubunginya. Ini adalah nomor terenkripsi yang digunakan Xiao Zhantian untuk berkomunikasi dengan kerajaan naga. Ketika Xiao Potian melihat nomor ini, dia tahu itu adalah panggilan Xiao Zhantian, dan dikombinasikan dengan berita yang diberikan kepadanya oleh Wan Tiansheng, dia tahu bahwa Xiao Zhantian benar-benar akan kembali. Kakak laki-laki tertua yang seharusnya kembali ke rumah dengan penuh kehormatan, yang berjuang sepanjang hidupnya untuk kerajaan naga di medan perang di luar wilayah, sekarang pensiun dan kembali ke rumah. Dia seharusnya menikmati kemuliaan tertinggi dan kebahagiaan keluarga, tapi sekarang, Xiao Potian terdiam sejenak. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa Xiao Zhantian akan segera kembali, dan dia pikir dia sudah siap secara mental. Tetapi sekarang ketika Xiao Zhanzhen menelepon kembali, dia masih panik. Saudaraku, aku minta maaf padamu. Bagaimana aku harus menjelaskan kepadamu apa yang terjadi dengan keluarga Xiao sekarang? Hati Xiao Potian sangat rumit pulih untuk waktu yang lama. Pada saat ini, di pesawat melintasi wilayah itu, Xiao Zhantian hanya bisa mengerutkan keningnya. Kenapa kamu belum menjawab panggilannya? Xiao Potian melakukan 2 panggilan berturut-turut tetapi tidak menjawab telepon. Dan ketika dia hendak menutup telepon dan menelepon lagi, Xiao Potian mengangkat teleponnya. Begitu panggilan tersambung, Xiao Zhantian tersenyum dan berkata, haha, Potian, apakah kamu mau tidur sekarang? Di sana bahkan belum jam 10 malam, kan? Saudaraku. Saat berikutnya, suara Xiao Potian yang sangat serak datang dari sisi lain, dan suara itu mengandung banyak sekali emosi. Xiao Zhantian tertegun dan bertanya, Potian, ada apa? Apakah ada yang salah dengan suaramu? Xiao Potian di seberang telepon menarik napas dan berkata sambil tersenyum, haha, tidak apa-apa, saudaraku, aku ingin tahu apakah kamu akan kembali, apakah aku bahagia? Kita bersaudara sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Zhantian di pesawat berkata sambil tersenyum, haha, bagus sekali, ini belum mati, dan saya telah menerobos menjadi Raja Surga sekarang, Potian. Setelah saya kembali, Kepala Wan akan mengatur posisi untuk saya sebagai Komandan Departemen Perang. Potian, keluarga Xiaoku tidak akan khawatir mulai sekarang, apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Setelah Xiao Zhantian selesai berbicara, ada keheningan di sisi lain telepon. Setelah Xiao Potian terdiam lama, dia berkata sambil tersenyum, baiklah, saudara, maukah kamu datang ke Yanjing malam ini?
Saya akan mengatur sebuah keluarga makan malam untukmu menangkap angin dan membersihkan debu. Xiao Zhantian berkata, tidak, saya akan pergi ke Tianhai dulu. Saat saya sampai di sana, Tianhai akan sore hari. Saya selalu mendengar bahwa Tianhai sekarang adalah kota paling berkembang secara ekonomi di kerajaan naga kita. Saya ingin pergi dan melihatnya. Ayo kembali ke Yanjing besok pagi. Xiao Potian terus berbicara dengan suara serak dan berkata dengan cara yang sangat rumit, baiklah, kalau begitu aku akan menyiapkan makan malam keluarga untuk kakak tertuaku besok siang. Xiao Zhantian tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan menelepon semua anggota keluarga, termasuk Han Ye. Apakah anak laki-laki itu sudah menikah sekarang? Menghitung waktu, dia harus memiliki keluarga dan memulai bisnis, bukan? Yang tidak diketahui Xiao Zhantian saat ini adalah setelah dia bertanya sambil tersenyum, Xiao Potian, yang berada jauh di kediaman keluarga Xiao di Yanjing, melihat ke langit-langit, matanya basah, dan dia menutup matanya. Mulut tertutup, jangan biarkan dirimu menangis. Kali ini, suara gembira Xiao Zhantian terus terdengar di telepon, haha. Potian, menurutmu apakah anak itu akan menyalahkanku sebagai kakek? Jika dia menikah, aku, sebagai kakek, bahkan tidak bisa pergi ke sana. Ngomong-ngomong, dia sudah menikah. Apakah dia punya anak? Laki-laki atau perempuan? Saya akan membawakan beberapa hadiah untuk anak itu. Xiao Potian yang berada di kediaman keluarga Xiao di Yanjing tidak bisa berhenti menangis mendengar perkataan Xiao Zhantian. Dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya, dia mengertakkan gigi dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kakak laki-laki tertua, Han Ye. Sudah menikah. Dan dia juga memiliki seorang putri. Seorang putri yang sangat cantik, berumur kurang lebih 4 tahun. Di telepon, tawa Xiao Zhantian berlanjut, ya, oke, kalau begitu aku harus membawakan hadiah yang bagus untuk cicit perempuanku ketika aku kembali. Oke, aku tidak bisa terus berbicara di telepon di pesawat. Ayo kita bicarakan kalau aku kembali, kamu juga sudah tua, cepat tidur, jangan sampai tidak bisa tidur, hahaha, tangan dan kakimu sudah tua. Setelah Xiao Zhantian selesai berbicara, dia tertawa dan menutup telepon. Teleponnya. Senyuman di wajah Xiao Zhantian berangsur-angsur menghilang di pesawat. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat pemandangan di luar jendela. Semua cucunya sudah menikah. Saya mendengar dari Xiao Potian bahwa cucunya memiliki seorang putri yang sangat cantik. Gadis itu terlihat cukup baik. Nah, setelah tiba di Tianhai, saya akan membeli beberapa hadiah untuk cicit perempuan saya. Ya, saya perlu membeli lebih banyak. Kakek buyut saya sangat tidak kompeten. Xiao Zhantian di pesawat dipenuhi dengan pikiran, karena dia sudah bertahun-tahun tidak kembali. Karena dia telah melakukan misi rahasia untuk Kerajaan Naga, dia benar-benar kehilangan kontak dengan keluarganya. Dan sekarang dia akhirnya memenuhi kemampuannya dan dapat kembali hidup. Tapi yang tidak diketahui Xiao Zhantian saat ini adalah bahwa Xiao Potian, yang berada jauh di keluarga Xiao di Yanjing, sudah menangis. Dia sebenarnya ingin memberitahu Xiao Zhantian apa yang terjadi pada keluarga Xiao dalam 5 tahun terakhir. Tapi dia mendengar Xiao Zhantian sangat bahagia. Jadi pada akhirnya dia tidak berani berkata apa-apa. Kakak laki-laki tertuanya berjuang untuk Kerajaan Naga sepanjang hidupnya dan tidak pernah menyesalinya sampai kematiannya. Sekarang kakak laki-laki tertuanya sedang dalam perjalanan kembali ke negara itu. Dia ingin membuat kakak tertuanya bahagia untuk sementara waktu, meskipun itu hanya 1 hari lagi, apapun yang terjadi. Saudaraku, maafkan aku. Saat kamu kembali besok, kamu harus bertahan, Xiao Potian mengepalkan tinjunya erat-erat. Kemudian dia benar-benar tidak bisa tidur malam itu dan tidak bisa tidur sama sekali. Lebih dari 20 jam kemudian, Xiao Zhantian keluar dari bandara kota Tianhai. Dia tertidur di pesawat selama penerbangan. Saat dia tiba di kota Tianhai, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore di Tianhai. Begitu Xiao Zhantian keluar dari bandara, dia merasakan suasana kota Tianhai. Dan kalian harus tahu bahwa ketika dia meninggalkan Kerajaan Naga lebih dari 20 tahun yang lalu, bandara di Kerajaan Naga masih sangat bobrok, dan bangunan di kota-kota besar Kerajaan Naga pada saat itu jarang dan rendah, tapi sekarang dia mencari kemana-mana. Lihat, ada gedung-gedung tinggi di mana-mana, dan gedung-gedung tinggi berlimpah. Jenderal, kemana kita harus pergi selanjutnya? Penjaga pribadi di belakang Xiao Zhantian bertanya pada Xiao Zhantian dengan hormat. Xiao Zhantian tersenyum dan berkata, bawa aku ke tempat paling makmur di kota Tianhai.
Aku ingin melihat apa yang telah dikembangkan oleh orang-orang tua kita menjadi negara yang telah mereka jaga sepanjang hidup mereka. Aku dan untuk saudara-saudara tua yang tidak akan pernah kembali, lihat. Saat Xiao Zhantian berbicara, ada sedikit kelembapan di matanya. Penjaga itu mengangguk dan berkata, baiklah Jenderal, maka kami akan membawa Anda ke perusahaan terbesar di kota Tianhai, Grup Junlin. Grup Junlin adalah perusahaan nomor 1 di kota Tianhai dan termasuk 10 besar di Kerajaan Naga. Sebuah perusahaan yang peringkat di antara yang terbaik di dunia, perusahaan yang sangat kuat. Xiao Zhantian mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi ke Grup Junlin, tapi kita lihat saja ke bawah dan jangan ganggu pekerjaan orang lain. Penjaga itu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa Jenderal, hari ini adalah hari Sabtu. Meskipun pasti akan ada banyak orang di perusahaan besar seperti Junlin Group pada hari Sabtu, bagaimanapun, jumlah orangnya tidak sebanyak dulu. Jika kita pergilah, kami tidak akan terlalu diganggu. Mereka. Xiao Zhantian berpikir sejenak dan berkata, baiklah, kamu bisa melihat pengaturannya. Setelah itu, pengawal menemukan mobil yang disiapkan oleh Bandara Tianhai dan mengantar Xiao Zhantian ke Junlin Group. Pada pukul 5 sore, di lantai bawah gedung kantor pusat grup Tianhai Junlin, Gao Weiwei, yang mengenakan setelan putih dan sepatu hak tinggi putih, keluar dari kantor sambil menggendong Xiao Xiao imut dengan rok putih. Hari ini hari Sabtu, Xiao Tians pergi ke rumah Yin untuk menemui Yin Chaoge. Dan Xiao Xiao mendesak Gao Weiwei untuk datang ke grup Junlin untuk bermain dengannya. Saat ini, sudah hampir jam 5, dan Gao Weiwei akan mengajak Xiao Xiao kembali untuk makan malam. Tepat ketika Gao Weiwei hendak membawa Xiao Xiao ke dalam mobil, Shen Qingtian tiba-tiba berlari keluar dari aula kelompok di kejauhan, memegang setumpuk dokumen dan dengan cemas memanggil Gao Weiwei, Tuan Gao, tunggu sebentar, Tuan Gao, ini dokumennya mendesak. Silakan lihat. Jika oke, segera tanda tangani agar saya dapat melanjutkan memprosesnya. Gao Weiwei berpikir sejenak dan mengangguk kepada Shen Qingtian, lalu memberikan kunci mobil kepada Xiao Xiao dan berkata kepada Xiao Xiao, Xiao Xiao, silakan pergi ke mobil dulu dan tunggu ibu, oke. Ibu akan pergi dan menemuimu kakek Shen Qingtian, tanda tangani dokumennya dan segera kembali, oke. Xiao Xiao mengangguk dengan sangat bijaksana dan berkata, ya, baiklah, ibu, silakan. Paman Tianyi ada di dekat sini. Saya akan baik-baik saja. Pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Gao Weiwei melihat Xiao Xiao berlari ke mobil dengan patuh, dan kemudian kembali ke aula dengan percaya diri untuk menandatangani dokumen dengan Shen Qingtian. Xiao Xiao, yang telah duduk di dalam mobil beberapa saat, tiba-tiba melihat sebuah mobil diparkir di lantai bawah grup Junlin, dan saat berikutnya seorang lelaki tua berambut abu-abu dan berseragam militer turun darinya. Lelaki tua itu, matanya berhenti bergerak dan dia hanya menatapnya dengan saksama. Saat ini, Xiao Zhantian, ditemani pengawal pribadinya, keluar dari mobil. Dia melihat ke gedung markas grup Junlin yang tingginya 3 hingga 400 meter di depannya lebih rendah, tapi tingginya juga 200 meter. Saya terkejut sesaat. Apakah ini grup Junlin? Ini terlalu megah. Xiao Zhantian sangat terkejut saat melihat grup Junlin di depannya. Kapten pengawal di sebelahnya, yang berusia hampir 40 tahun, juga mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, baiklah, Jenderal tua, ini adalah grup Junlin, dan ini adalah zaman makmur ketika kalian orang-orang tua bertempur sampai mati. Untuk melindungi kerajaan naga di medan perang di luar wilayah. Jenderal tua, ini adalah zaman yang makmur. Apakah Anda masih puas? Karena perlindungan Anda, kerajaan naga saat ini telah pindah ke puncak. Meskipun ada banyak negeri asing di luar yang ingin menindas kita, kerajaan naga saat ini bukan lagi kerajaan naga di dunia. Negara ini lemah ketika didirikan beberapa dekade yang lalu. Semoga zaman makmur ini bertahan selamanya. Xiao Zhantian tidak bisa menahan tangis saat dia melihatnya, itu sangat berharga. Ketika dia berada di bawah di grup Junlin, melihat bangunan megah ini, dia merasa itu sepadan. Saudara-saudaraku, mereka tidak mati sia-sia di medan perang di luar wilayah. Kematianku tidak sia-sia. Saudaraku, pernahkah kamu melihatnya? Ini adalah zaman makmur di mana kamu telah mengorbankan hidupmu. Keturunan kerajaan naga tidak mengecewakan kita. Mereka tidak mengecewakan kita. Kamu dapat beristirahat dengan tenang, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Xiao Zhantian menatap ke langit dan bergumam di dalam hatinya. Dan saat berikutnya, ketika Xiao Zhantian dalam keadaan linglung dengan air mata mengalir di wajahnya, dia tiba-tiba merasakan pakaian di kakinya bergerak di bawahnya.
Xiao Zantian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Kemudian dia melihat seorang gadis kecil yang sangat manis dan cantik berusia sekitar 4 atau 5 tahun yang tingginya sekitar 1 meter dan mengenakan rok putih kecil. Xiao Xiao baru saja melihat kakeknya menangis di dalam mobil, jadi dia segera mengambil sebungkus tisu dan berlari. Saat ini, Xiao Xiao melihat Xiao Zantian menatapnya. Jadi Xiao Xiao mengangkat kepalanya dan menyerahkan tisu di tangannya kepada Xiao Zantian, dan kemudian sebuah suara seperti alam keluar, "Kakek, mengapa kamu menangis? Apakah kamu sedih? Lalu, berikan kamu tisu, kamu segera bersihkan." Xiao Zantian memandangi gadis kecil yang memberinya tisu dan tiba-tiba tertegun. Entah kenapa, saat melihat gadis kecil ini, tiba-tiba ada perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, seolah gadis kecil ini sangat dekat dengannya. Xiao Zantian segera mengambil tisu dari tangan Xiao Xiao, tersenyum pada Xiao Xiao dan berkata, "Haha, nak, kakek tidak menangis, dia tidak sedih. Kakek senang. Dia bahagia." Xiao Xiao, mulut kecilnya dan berkata dengan manis, "Lalu kenapa kamu menangis ketika kamu bahagia?" "Kakek, jika kamu bahagia, kamu harus tersenyum, seperti ini, hehe," kata Xiao Xiao dengan cara yang sangat lucu. Xiao Zantian tertawa. "Yah, ya, kamu harus tertawa, hahaha." Xiao Zantian benar-benar tertawa setelah mendengar perkataan Xiao Xiao. Pada saat ini, Xiao Zantian dan Xiao Xiao, dua orang yang terpaut 70 tahun, tertawa di bawah gedung kantor pusat grup Junlin yang menjulang tinggi. Xiao Zantian sedang melihat Xiao Zantian dan tersenyum, dan Xiao Xiao juga melihat Xiao Zantian dan tersenyum. Bab 172. Haha. Anak yang baik. Xiao Zantian memandang Xiao Xiao saat ini dan merasa lega. Ini adalah pertama kalinya dia melihat anak yang begitu bijaksana. Jadi Xiao Zantian terus bertanya pada Xiao Xiao, "Anakku, berapa umurmu? Siapa namamu?" Xiao Xiao tersenyum sangat manis dan berkata, "Kakek, nama saya Xiao Xiao, Gao Xiao Xiao, tahun ini saya berusia 4,5 tahun, dan saya akan segera berusia 5 tahun. Siapa namamu, kakek?" Xiao Zantian berlutut dan berkata sambil tersenyum, "Ya, nama saya Xiao Zantian. Umur saya 72 tahun. Saya 68 tahun lebih tua dari Xiao Xiao." Xiao Xiao memiringkan kepala kecilnya dan berkata, "Kakek, nama keluargamu adalah Xiao." "Hehe, sama dengan ayahku. Nama keluarga ayahku juga Xiao." "Kakek, apakah kamu seorang tentara?" Xiao Zantian tertegun sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya, baiklah, saya seorang tentara. Saya telah bertugas sebagai tentara di luar." "Ngomong-ngomong, nama keluarga ayahmu adalah Xiao, jadi kenapa nama keluargamu Gao?" Xiao Zantian juga tidak tahu kenapa. "Saat aku melihat gadis kecil ini, aku merasa sangat senang dan ingin lebih banyak mengobrol dengannya. Ini adalah pertukaran lintas generasi, yang tua dan yang muda. Yang satu semakin tua dan hampir mati, dan yang lainnya adalah generasi baru dengan masa depan yang tak terukur." Xiao Xiao tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Kakek, ayahku juga seorang tentara, tetapi ketika ibuku mengandung aku, dia pergi dan tidak pernah kembali. Jadi nama keluargaku adalah Gao." Xiao Zantian mau tak mau merasa sedikit sedih saat mendengar kata-kata Xiao Xiao. "Ini adalah prajurit kerajaan naga. Saya pergi selama 5 tahun, bahkan ketika anak saya lahir. Ketika saya kembali, anak saya sudah dewasa." Memikirkan hal ini, mata Xiao Zantian terasa sedikit perih, dan dia terus tersenyum pada Xiao Xiao dan berkata, Kalau begitu, Xiao Zantian, ayahmu pasti sangat kuat, bukan?" Xiao Xiao mengangguk dan berkata, "Ya, itu tidak benar. Ayahku adalah dewa perang kerajaan naga. Aku mendengar dari Paman Tianyi bahwa dia tampaknya adalah dewa perang paling kuat di luar dunia. Ayahku sangat kuat. Beberapa bulan yang lalu, saya mengadakan pernikahan untuk ibu saya. Tidak, perusahaan di belakangnya juga milik ayah saya. Tapi sekarang nenek saya mengatakan bahwa ayah saya akan pergi ke Yanjing untuk melaporkan pekerjaannya dalam beberapa hari ke depan, jadi dia memberikan perusahaan itu kepada ibuku." "Apa? Ayahmu adalah dewa perang dari luar wilayah. Grup Junlin ini juga milik ayahmu. Wah, lalu, siapa nama ayahmu?" Saat ini, Xiao Zantian dan pengawal di belakangnya mengguncang tubuh mereka dengan keras ketika mereka mendengar ini. Keduanya sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang mereka temui secara acak juga akan menjadi tentara asing. Terlebih lagi, ayah pihak lain adalah dewa perang luar angkasa. Dia seharusnya masih menjadi dewa perang alien yang sangat muda.
Dan bukan hanya dewa perang di luar wilayah, tapi juga kelompok kuat di dalam negeri. Grup Junlin. Jenius macam apa ini? Gadis kecil itu masih sangat muda, dan ayahnya juga seharusnya tidak sebesar itu. Mungkinkah Long Ye? Xiao Zhantian memikirkannya sejenak dan segera menyangkalnya, karena kata gadis kecil itu bahwa nama keluarga ayahnya juga Xiao. Xiao Zhantian sangat terkejut. Xiao Xiao berkata dengan sangat bangga, "Baiklah, kakek, nama ayahku adalah Xiao Tians. Tahukah kamu dia? Ayahku luar biasa. Pada hari dia mengadakan pernikahan ibuku, ada banyak paman yang menjadi tentara. Banyak sekali paman yang datang." Petik 2. Pada saat ini, Xiao Zhantian kembali menatap pengawal di belakangnya, tetapi setelah memikirkannya, pengawal di belakangnya menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Lagi pula, ada beberapa dewa perang di kerajaan naga yang tidak terdaftar karena mereka memiliki misi rahasia. Hanya para pemimpin tertinggi kerajaan naga yang memiliki informasi kontak mereka." Adapun kata-kata gadis kecil itu, Xiao Zhantian tidak ragu sama sekali. Tepat ketika dia hendak berbicara lagi, Xiao Xiao tiba-tiba mengeluarkan cincin hitam bermotif naga dari dadanya dan menyerahkannya kepada Xiao Zhantian dan bertanya, "Kakek, tahukah kamu milik siapa cincin ini?" "Ayahku juga berkata. Kakek yang ramah memberikannya kepadaku. Aku selalu ingin berterima kasih kepada kakek itu, tetapi saya tidak dapat menemukannya, dan saya tidak tahu siapa dia. Saya bertanya kepada ayah saya, dan ayah saya tidak pernah mengatakan apapun." Xiao Zhantian awalnya mengambil cincin bermotif naga hitam di tangan kecilnya tanpa mempedulikannya, namun saat berikutnya ketika dia melihat lebih dekat pada cincin bermotif naga hitam itu, dia tiba-tiba terguncang dan tiba-tiba berdiri. Saat berikutnya dia memegang cincin naga hitam itu erat-erat, dan berkata dengan sangat terkejut, Ini, bagaimana ini mungkin? Ini adalah cincin naga hitam tetua ketiga. Bagaimana ini mungkin? Hah? Kakek, ada apa denganmu? Tahukah kamu cincin ini kan? Oh, bagus sekali. Kakek, bisakah kamu memberitahuku kakek mana yang memberikannya kepadaku? Bertanya dengan cepat. Jenderal tua, ayah gadis kecil ini sangat luar biasa. Ini adalah cincin naga hitam dari tetua ketiga. Jika Anda pergi ke departemen perang manapun dengan cincin ini, Anda dapat memobilisasi puluhan ribu pasukan. Tapi, kenapa tetua ketiga melakukan ini? Memberikannya kepada seorang gadis kecil. Penjaga di belakang Xiao Zhantian bertanya dengan kaget. Setelah beberapa saat, Xiao Zhantian menarik napas dalam-dalam, menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, "Guoxi. Hanya cendekiawan nasional yang benar-benar diakui oleh tetua ketiga. Dia akan memberikan hadiah ini. Ini adalah jimat untuk anak ini." Saat berikutnya, Xiao Zhantian berlutut lagi dengan ekspresi yang sangat serius dan berkata kepada Xiao Xiao, "Xiao Xiao, kakek yang memberimu cincin ini, kamu bisa memanggilnya kakek ketiga. Dia ada di Yanjing, menunggumu pergi ke Yanjing. Jika ayahmu tidak mengajakmu menemuinya, aku akan mengajakmu menemuinya, oke? Dan cincin ini sangat penting. Kamu harus menyimpannya dan jangan pernah menunjukkannya kepada orang lain begitu saja. Mengerti?" Xiao Xiao mengangguk dengan serius, meletakkan cincin itu, lalu mengulurkan jari-jarinya untuk membuat gerakan mengait dan berkata kepada Xiao Zhantian, "Ya, kakek, ayo kita tarik kailnya." Xiao Xiao berjanji tidak akan memberikannya kepada orang lain begitu saja di masa depan. "Lihat, cincin yang diberikan kakek ketiga kepadaku. Menarik kailnya. Oh, hahaha. Oke." Xiao Zhantian memperhatikan Xiao Xiao melakukan tindakan menarik kailnya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang. Lalu dia juga mengulurkan jarinya dan mengikuti Xiao Xiao. Menarik kailnya. Aksi Xiao Zhantian dan Xiao Xiao sepertinya telah membentuk bingkai beku saat ini. Pada saat ini, Dewa Perang Tianhai Wang Tianhai, yang menerima komunikasi dari Bandara Tianhai di kejauhan, juga melaju dengan cemas. Ia menerima kabar bahwa Dewa Perang Tua Xiao ada di grup Junlin. Ketika Wang Tianhai mendapat berita itu, dia langsung ketakutan. Yang lain tidak tahu tentang Xiao Tians dan keluarga Xiao, tapi dia mengetahuinya. Apakah itu berarti Dewa Perang Xiao sekarang juga tahu apa yang terjadi dengan keluarga Xiao 5 tahun lalu? Dan menemukannya. Ya Tuhan, jika itu masalahnya, itu akan menjadi masalah besar. Wang Tianhai takut sesuatu akan terjadi, jadi setelah mendapat berita itu, dia bergegas secepat mungkin. Dewa Perang Lama Xiao berjuang untuk kerajaan naga sepanjang hidupnya dan tidak kembali ke rumah selama beberapa dekade. Dia tetap anonim dan menyembunyikan identitasnya di luar wilayah tersebut 5 tahun yang lalu.
Tapi sekarang Dewa Perang Xiao telah kembali, dan dia segera datang ke grup Junlin. Wang Tianhai harus curiga bahwa Dewa Perang Lama Xiao mengetahui sesuatu. Tapi ketika dia benar-benar tiba di sini, dia melihat Xiao Zantian tersenyum dan berhubungan dengan Xiao Xiao. Jari-jari tua dan muda saling terhubung. Wang Tianhai tertegun sejenak ketika dia melihat gambar yang indah ini, dan tidak tega untuk maju dan menghancurkannya. Baru setelah Xiao Zantian berpisah dari tangan kecilnya, Wang Tianhai berjalan mendekat dengan emosi. Wang Tianhai dari Departemen Perang Tianhai memberi penghormatan kepada Xiao Zantian. Wang Tianhai berjalan di belakang Xiao Zantian dan membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Zantian. Belum lagi Xiao Zantian kini telah mencapai level Raja Surgawi, pangkatnya akan segera lebih tinggi darinya. Bahkan jika Xiao Zantian masih menjadi dewa perang, dia tetap ingin memujanya. Xiao Zantian menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, aku sudah bilang pada mereka untuk tidak memberitahumu. Aku hanya berjalan santai untuk melihat kota Tianhai saat ini, dan juga datang untuk melihat bagaimana kelompok nomor 1 di kota Tianhai berada. Sekarang setelah saya melihatnya, saya kaget. Tuan Xiao, apakah kamu tidak tahu siapa pemilik grup Junlin ini?" Wang Tianhai sedikit bingung. "Cucumu." Xiao Zantian juga memandang Xiao Xiao dengan bingung dan berkata, "Aku tahu, Xiao Xiao milik ayahnya." Kalau begitu kamu sudah mengenal Xiao Xiao, apakah kamu tidak mengenal ayahnya?" Wang Tianhai merasa semakin bingung. Xiao Zantian juga bingung. Dia memandang Wang Tianhai dan berkata dengan samar, "Aku tidak mengenalnya. Xiao Xiao dan aku baru saja bertemu, kan? Anak baik ini, melihatku menangis dengan emosi barusan, dia memberiku hadiah yang sangat baiklah. Datanglah ke sini dengan membawa tisu, dan kemudian kita saling mengenal." "Ya, Xiao Xiao sangat manis, dia seharusnya setua cicitku, haha." Juga, Wang Zanshen, menurutmu aku harus tahu ayahnya? Wang Tianhai benar-benar bingung, mulutnya terbuka lebar, dan dia menatap Xiao Zantian, lalu ke Xiao Xiao yang tersenyum dan mengangguk di sampingnya. "Ternyata kakek juga dewa perang. Kakek sangat sakti," kata Xiao Xiao kepada Wang Tianhai sambil tersenyum. Bas. Pada saat ini, Wang Tianhai mengetahui sebab dan akibat dari adegan antara Xiao Zantian dan Xiao Xiao tadi, tetapi setelah dia mengetahuinya, matanya langsung memerah. Apakah ini takdir? Atau kehendak Tuhan? Sebelum Xiao Zantian kembali ke Yanjing, dia datang ke Tianhai untuk beristirahat sebelum pindah. Lalu dia ingin melihat pemandangan kota Tianhai, lalu dia datang ke Junlin Group. Lalu kebetulan bertemu dengan Xiao Xiao di sini. Bertemu putri Xiao Tians, Xiao Xiao. Saat berikutnya, Wang Tianhai memandang Xiao Xiao dan kemudian Xiao Zantian di sampingnya, hatinya bergetar sejenak. Kakek di mulut Xiao Xiao adalah kakek buyutnya. Dan si kecil yang disebutkan Xiao Zantian sama lucunya dengan cicitnya, adalah cicitnya. Xiao Tians dan keluarga Xiao pada dasarnya memiliki kebencian yang tidak dapat diselesaikan. Dia diusir dari keluarga Xiao 5 tahun lalu, dan kemudian dia diburu oleh keluarga Xiao lagi. Secara logika, dengan karakter Xiao Tians, dia tidak akan pernah memaafkan keluarga Xiao lagi di kehidupan ini. Tapi sekarang, pada saat ini, Xiao Xiao dan Xiao Zantian bertemu secara kebetulan. Bertemu. Apakah ini kehendak Tuhan? Xiao Zantian berjuang untuk kerajaan naga sepanjang hidupnya, dan Xiao Tians melakukan banyak hal untuk kerajaan naga. Jadi jika memungkinkan, semua pemimpin senior Long Kingdom berharap Xiao Tians dan Xiao Zantian bisa berdamai dan tidak memiliki dendam yang begitu dalam. Tetapi semua orang menyimpulkan sampai akhir dan menemukan bahwa hal itu hampir mustahil. Misalnya, terakhir kali Xiao Tians kembali ke Yanjing, dia bahkan tidak pernah melihat keluarga Xiao, bahkan tidak meliriknya. Namun sekarang putri kandung Xiao Tians telah bertemu kakeknya, dan mereka melakukan percakapan yang sangat membahagiakan. Ini adalah kehendak Tuhan. Pada saat berikutnya, Wang Tianhai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali pada si kecil yang tersenyum sangat murni dan cerah. Mataku basah. Bersambung.